Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi SKI, yaitu tentang Sunan Bonang ya. Nah, jadi KD yang akan kita bahas yaitu tentang menganalisis biografi Sunan Bonang dan peranannya dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Oke, langsung saja ya, kita bahas. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Nama Bonang ini adalah nama sebuah desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang, sesuai dengan nama marga Bong ya, nama ayahnya yaitu Bong Swi Hu alias Sunan Ampel. Jadi Sunan Bonang ini adalah anaknya Sunan Ampel. Sunan Bonang belajar agama itu dari ayahnya sendiri, yaitu dari pesantren Ampel Dinta. Nah, setelah cukup dewasa, ia berkelana untuk berdakwah di berbagai pelosok Pulau Jawa. Mula-mula ia berdakwah di daerah Kediri yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Nah, ini di sana ia kemudian mendirikan Masjid Sangkaldaha seperti ayahnya ya. Ayahnya juga ketika sampai ke Pulau Jawa langsung mendirikan masjid. Ini Sunan Bonang meniru ayahnya ya. Di Kediri langsung mendirikan Masjid Sangkaldaha. Kemudian ia menetap di Bonang. Bonang merupakan desa kecil di Lasem, Jawa Tengah, yaitu sekitar 15 km timurnya kota Rembang ya, dan masih satu kabupaten, yaitu Kabupaten Rembang. Di desa itu beliau membangun sebuah tempat pasujudan atau zawiyah sekaligus pesantren yang kini dikenal dengan nama Watu Layar. Ya, kemudian dikenal pula sebagai imam resmi pertama dalam Kesultanan Demak. Di Demak Bintoro ini ya, Sunan Bonang ini menjadi imam resmi dan juga sebagai panglima perang tertinggi. Namun demikian, Sunan Bonang ini tidak pernah menghentikan kebiasaannya untuk berkelana ke daerah-daerah yang belum masuk Islam, yang sangat sulit dan sebagainya. Nih, beliau sukanya berkelana. Ajaran Sunan Bonang dalam berdakwah, Sunan Bonang ini sering menggunakan kesenian rakyat ya. Banyak wali-wali, termasuk wali sebelumnya yaitu Sunan Giri juga sama ya. Sunan Giri banyak menciptakan sebuah permainan ya. Oleh ini Sunan Bonang ini juga sama mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati masyarakat. Nah, Sunan Bonang ini memiliki sebuah perangkat gamelan yaitu yang disebut bonang. Bonang ini adalah jenis kuningan yang ditonjolkan bagian tengahnya. Bila benjolan dipukul dengan kayu, maka timbullah suara yang merdu di telinga penduduk. Apalagi yang memainkan adalah Sunan Bonang. Ini maka banyak sekali warga-warga yang mengikuti. Nah,
Alat musik ini kalau dibunyikan Sunan Bonang, wah langsung banyak sekali warga yang ingin mendengarnya, karena Sunan Bonang merupakan salah seorang wali yang memiliki cita rasa seni yang tinggi. Nah, sehingga beliau sangat pandai mempergunakan bonang tersebut. Nah, setiap Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang itu membunyikan bonangnya, pasti banyak penduduk yang datang ingin mendengarnya. Nah, dari situlah siasat Sunan Bonang dimainkan, dijalankan, yaitu setelah berhasil mengajak masyarakat untuk kumpul, kemudian mengisinya dengan ajaran agama Islam. Itulah jalan yang digunakan oleh Sunan Bonang untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Bonang ini banyak menggubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Di antaranya adalah suluk Wijil yang dipengaruhi oleh kitab Al-Siddiq karya Abu Sa'id Al-Khair. Ini ya, Sunan Bonang ini karya terbaiknya adalah suluk atau tembang tamsil. Sunan Bonang juga menggubah tembang Tombo Ati, ya, dari bahasa Jawa berarti penyembuh jiwa. Nah, tembang Tombo Ati ini ya sampai sekarang banyak dinyanyikan oleh orang-orang sekarang, yaitu nah ini adalah yang menggubah pertama adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang juga menggubah gamelan Jawa yang saat itu dikenal dengan estetika agama Hindu. Namun diubah gamelan tersebut dengan nuansa baru dengan menambahkan instrumen bonang. Nah, gubahannya ini ya memiliki nuansa dzikir yang mendorong kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tembang Tombo Ati ya. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang juga terkenal sebagai seorang dalang yang pandai membius penontonnya. Nah, kegemarannya adalah menggubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Nah, jadi kisah perseteruan antara Pandowo dan Kurwo dirubah oleh Sunan Bonang menjadi cerita-cerita Islam. Salah satu keistimewaan Sunan Bonang yaitu bisa merubah pohon aren menjadi pohon emas. Yaitu terjadi ketika Sunan Bonang ini bertemu dengan calon muridnya, yaitu Raden Sahid yang dikenal dengan Branda Lokojoyo. Branda Lokojoyo ini adalah Sunan Kalijaga yang ketika itu masih merampok di hutan. Nah, ketika Sunan Bonang tiba, kemudian rampoklah Sunan Bonang, dan Sunan Bonang ini bisa merubah pohon aren menjadi pohon yang emas. Nah, itu banyak cerita-cerita dan film yang sudah diperlihatkan ya, di antara kita, silahkan bisa dicari film-filmnya. Selain itu, dikisahkan Sunan Bonang juga pernah melaklukkan kebun danu. Nah, kebun danu ini adalah seorang pemimpin perampok dan anak buahnya. Nah, ini semua ditaklukkan hanya dengan menggunakan tembang dan gending Durmo ya, dan Mocopat. Nah, ini ya dimenaklukkan pemimpin perampok kebun danu dan anak buahnya ini dengan menggunakan tembang dan gending Darmo Mocopat ya.
Ada seorang Brahmana yang kedatangannya bermaksud jahat ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandaian dan adu kesaktian. Brahmana bilang, engkau salah, aku tidak mampu menciptakan ombak dan badai. Hanya Allah saja yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluk. Allah melindungi orang yang percaya dan mendekat kepadanya dari segala macam bahaya dan niat jahat seseorang. Ini Sunan Bonang bilang begini, engkau salah. Aku tidak mampu merubah menciptakan ombak maupun badai, yang mampu adalah Allah. Setelah kejadian itu, akhirnya sang Brahmana dan murid-muridnya rela untuk masuk Islam atas kemuannya sendiri tanpa ada paksaan. Lalu seorang Brahmana dan pengikutnya menjadi murid dari Sunan Bonang. Itu adalah salah satu keistimewaan Sunan Bonang. Nah, pada penghujung tahun 1525 Sunan Bonang ini wafat, ya, itu pada tahun 1525 ya. Di saat ini, ya, makam asli berada di desa Bonang. Namun yang sering diziarahi adalah makamnya di kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua, karena konon saat beliau meninggal, kabar wafatnya beliau sampai pada beberapa muridnya yang berasal dari Madura. Sang murid sangat mengagumi beliau sehingga ingin membawa jenazah beliau ke Madura. Namun murid tersebut tak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kafan dan pakaian beliau. Nah, saat melewati Tuban, ada seorang murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban yang mendengar ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang. Mereka merebutkannya. Nah, dalam serat Darmo Gandul, Sunan Bonang ini disebut Sayyid Keramat, merupakan seorang Arab keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, ya, cerita tentang Sunan Bonang dan peranannya dalam memperjuangkan, menyebarkan agama Islam di Indonesia. Untuk cerita lengkapnya silahkan cari referensi yang lain, dan semoga penjelasan ini dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.